Selamat pagi dan selamat hari Sabat. Kita akan memberikan segala pujian dan penyembahan di atas berkat dan perlindungan yang kita terima daripada Tuhan setiap hari. Marilah kita siapkan fikiran dan hati kita untuk menghadap hadirat Tuhan dengan puji-pujian yang akan kita nyanyikan bersama. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa. Bapa kami yang di syurga, terpujilah nama Engkau. Kami mengucap syukur atas berkat yang kami terima setiap hari Bapa. Pada saat ini kami akan memuji nama-Mu, biarlah malaikat-Mu turut menyanyi bersama, dan semoga Engkau bersukacita dengan puji-pujian yang akan kami nyanyikan. Terima kasih Bapa, karena Engkau mendengar dan menjawab doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi, doa adalah senjata kita untuk berhadapan dengan pelbagai cabaran di dalam hidup. Dan doa juga merupakan salah satu cara untuk mendekatkan diri kita dengan Tuhan. Pada masa seperti inilah, kita perlu bertekun di dalam doa. Mari kita nyanyikan LPMI 32, Inilah Jamku Berdoa. Inilah jamku berdoa, sungguh sedaplah rasanya hampir kepada Bapa-Ku dan nyatakan kehendak-Ku. Jika datang kesusahan, jenis-jenis pencubaan, senanglah selalu jiwaku pada waktu ku berdoa. Inilah jamku berdoa, memohon dengan percaya kepada Bapa di syurga yang sedia memberi jawabnya. Disuruhnya aku serah kepadanya, semua susah ku nantikan hiburannya pada waktu ku berdoa. Inilah jamku berdoa untuk mencari hiburan, sehingga di atas pisgah ku pandang ke negeri Tuhan. Dan bila ku tinggalkan dunia dan pergumulan beserta Tuhan di syurga, ku tak lagi kan berdoa, ku tak lagi kan berdoa. Tuhan telah berjanji akan menyertai kita sepanjang jalan kita, seperti seorang gembala yang akan memastikan dombanya terpelihara di dalam kasih dan kuasa-Nya. Marilah kita yakinkan diri kita akan pimpinannya yang penuh kasih. LPMI 203, Tuhan pimpin sepanjang jalan.
Tuhan pimpin, tangan Tuhan pimpin aku. Ku turut dengan setia karena Tuhan pimpin aku. Pada waktu kesusahan atau waktu kesukaan, aku tetap rasa aman karena Tuhan yang hantarkan. Tuhan pimpin, tangan Tuhan pimpin aku. Ku turut dengan setia karena Tuhan pimpin aku. Sungguh lemah aku Tuhan, ku hanya harap padamu. Hatiku penuh kesukaan karena Tuhan pimpin aku. Tuhan pimpin, tangan Tuhan pimpin aku. Ku turut dengan setia karena Tuhan pimpin aku. Tuhan pimpin, tangan Tuhan pimpin aku. Ku turut dengan setia karena Tuhan pimpin aku. We couldn't find an airline ticket to Brasilia for a reasonable price, so we opted for a night coach bus to get there. Everything seemed okay, we even fell asleep, but out of nowhere, we heard people screaming. We didn't know what was going on. Yes, we noticed the bus is going really fast. I looked out the window. We're in a remote area. We were pretty scared. So we heard gunshots, broken glass spread all around us. It was crazy. I felt something really hot in my hand, so I immediately closed it. I had a bullet in my hand. 2 rows ahead of us, we saw the driver bending over while he kept driving, trying to escape the bullets aimed at him from the car in front of us. He had to make a tough decision. Stop the bus and hope the robbers wouldn't do anything bad, or try to run away from the shooting with the risk of dying in an accident. Finally, we reached a police station on the road, and the robbers gave up. Miraculously, all the passengers were safe, except for one person who was shot in the arm. Nothing serious, though. As we got to our final destination, we thought about how we could show our gratitude to God in response to His protection. So we called my dad, who's a pastor, and asked him how thank offerings work. He told us that the thank offering should be additional to our promise, regular percentage-based offering, and that we should mark thank offering on our electronic or regular envelope. And so we did. While we placed the envelope in the basket, we prayed and thanked God for His immense mercy. As you return your tithe, give your promise or thank offering, recognize the Lord's protection and gracious acts on your behalf. May we put our desires last and God first. Shalom, selamat hari Sabat dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus yang penuh kasih dan kemuliaan. Kita bertemu lagi dalam acara kebaktian beribadah bersama di YouTube channel Hope Media Sabah. Semoga semua kita yang mengikuti rancangan ini terus diberkati Tuhan sementara kita berbakti bersama. Pada pagi ini saya akan membawakan sebuah khotbah yang bertajuk tergoncang namun tidak goyah. Mari kita berdoa.
Bapa di sorga, Tuhan kami yang penuh kasih, kami bersyukur kerana dalam goncangan-goncangan dunia yang kami alami, kami hadapi saat ini, Engkau terus memelihara kami dengan setia dan memberi kami kesempatan sekali lagi untuk beribadah kepadamu dan belajar dari firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus berkuasa sepenuhnya dalam hidup kami, dalam hati kami, dalam pikiran kami saat ini, apabila kami belajar firman Tuhan ini. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Tuhan, hidup ini umpama sebuah pelayaran. Seringkali badai dan taufan kehidupan melanda tanpa diundang. Mungkin goncangan itu dalam bentuk kehilangan orang yang kita sayangi, ataupun masalah keuangan yang kita hadapi, atau juga masalah keluarga, kegagalan, kekecewaan, penyakit kronik, dan sebagainya. Semua perkara ini seperti badai yang datang tanpa diundang, membuat kehidupan kita tergoncang. Namun, pada Sabat ini saya ingin membawa kita untuk melihat kepada beberapa cerita. 2 cerita dari Alkitab dan 1 dari dunia kita sekarang ini, yang boleh memberi kita inspirasi bagaimana supaya kita tetap teguh berdiri dalam goncangan-goncangan kehidupan. Kita tetap goyah berdiri dalam iman kita. Cerita yang pertama adalah cerita yang saya sangat sukai. Cerita tentang Yusuf. Dan kalau kita mahu membaca lebih lanjut tentang cerita ini, boleh membuka Alkitab dalam Kejadian pasal 37 sampai pasal yang ke-50. Dan pada hari ini saya hanya akan menceritakan serba sedikit tentang Yusuf. Yusuf adalah anak kesayangan bapaknya, yaitu Yakub. Walaupun dia disayangi oleh bapaknya, tetapi dia dibenci oleh abang-abangnya, 10 orang abangnya. Dan sejak kecil, Yusuf sudah mengerti. Tuhan memberi dia mimpi-mimpi yang menunjukkan bahwa Tuhan mempunyai rencana istimewa untuknya. Dan kita tahu cerita ini, suatu ketika Yusuf menghantar makanan untuk abang-abangnya yang sedang menggembala domba ternakan mereka di tempat yang jauh dari rumah. Dan abang-abangnya langsung menangkap Yusuf dan membawa Yusuf, memasukkan dia ke dalam sumur atau perigi yang kosong. Dan mereka mengambil jubah Yusuf yang maha indah, pemberian dari bapak mereka. Dan Yusuf kemudiannya dikeluarkan dari sumur itu bukan untuk disayangi, tetapi untuk dijual sebagai hamba dengan harga 20 shikal perak. Kita tidak berapa pasti berapa harga itu, dalam berapa nilai 20 shikal perak itu pada masa kini. Tetapi yang pasti abang-abang Yusuf tidak menjadi kaya hasil daripada jualan ini. Dan apabila sampai di Mesir, dia menjadi hamba di rumah Potifar, seorang pegawai tinggi bagi Firaun. Dan di rumah Potifar, dia tetap setia kepada Tuhan. Dia tidak larut dalam kehidupannya, dalam kekecewaannya. Dia setia kepada Tuhan dan Tuhan menyertai dia. Dia diberikan kepercayaan sebagai ketua di dalam rumah Potifar, sebagai ketua semua pekerja-pekerjanya.
Namun kesukaran hidup Yusuf itu datang kembali apabila istri Potifar menggoda dia, coba membawa dia melakukan zina hari demi hari. Dan pada suatu ketika Yusuf terperangkap dan jubahnya diambil, Yusuf kemudiannya dipenjarakan tanpa apa-apa perbicaraan. Dia dipenjarakan walaupun dia tidak melakukan apa-apa kesalahan. Ketika digoda oleh istri Potifar, Yusuf mengatakan seperti ini, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Dan dia tetap setia kepada Tuhan, memelihara kejujuran dan kesuciannya. Kemudian di dalam penjara, Yusuf tetap setia kepada Tuhan. Dipendekkan cerita, Yusuf diberikan peluang untuk mentafsir mimpi raja. Dan selepas Firaun, yaitu raja di Mesir, mendengar tafsiran Yusuf, dia tidak ragu-ragu untuk mengangkat Yusuf sebagai seorang yang berkuasa. Dan kalau kita samakan pada dunia sekarang ini, mungkin jawatan itu setaraf dengan perjawatan Perdana Menteri pada masa kini. Dan Yusuf mengatur segala urusan di empayar Mesir, suatu empayar yang begitu besar pada waktu itu. Dan selepas beberapa tahun, apabila musim kemarau, apabila kelaparan melanda, dia bertemu semula dengan abang-abangnya yang 10 orang yang telah menjual dia suatu ketika dahulu. Dia melihat abang-abangnya, namun dia juga memahami rencana Tuhan. Dia mengampuni abang-abangnya. Dia katakan kepada mereka dalam Kejadian 45 ayat 4 dan 5. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Betapa suatu sikap yang luar biasa. Dia tidak menyalahkan abang-abangnya. Malahan dia mengatakan ini adalah rencana Tuhan. Karena Tuhan telah menggunakan setiap liku-liku kehidupannya untuk mencapai yang terbaik, untuk memelihara keluarganya. Sekarang dia membawa bapaknya, abang-abangnya, semua saudara-saudaranya untuk datang ke Mesir dan tinggal di tanah Goshen, sebuah tempat yang dikhaskan untuk mereka. Dan di situ mereka hidup dalam keadaan yang makmur sekali. Dan Yusuf, boleh kita katakan, walaupun hidupnya penuh dengan goncangan-goncangan yang boleh membuat dia berputus asa, tetapi dia tetap teguh dan setia kepada Tuhan. Cerita yang kedua yang saya ingin kongsikan adalah cerita yang terdapat dalam kitab Daniel. Ada banyak cerita di situ yang begitu luar biasa, sangat sesuai untuk orang-orang muda kita pelajari dan mendapat inspirasi daripada kisah Daniel dan rekan-rekannya ini. Daniel, Hanania, Misael, dan Azaria. Mereka masih muda remaja ketika mereka dibawa sebagai tawanan perang ke kota Babel. Mereka dibawa ke sana untuk dijadikan orang Babel, untuk melayani Raja Babel yang juga dianggap sebagai Tuhan. Nama mereka juga diubah sempena nama dewa-dewa Babel. Daniel diubah kepada Belsazar, Hanania
ditukar menjadi Sadrak, Misael ditukar menjadi Mesak, dan Azaria menjadi Abednego. Mereka juga dipaksa untuk belajar ilmu-ilmu dunia berdasarkan silabus atau sukatan pelajaran kerajaan Babel yang tidak percaya kepada Tuhan. Malahan makanan mereka juga disediakan. Dan di sini Daniel dan kawan-kawannya dalam Daniel 1 ayat 8 mengatakan seperti ini. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Komitmen Daniel atau ketetapan Daniel ini juga diikuti oleh sahabat-sahabatnya. Dan mereka setia, mereka tidak memakan dari santapan raja. Mereka hanya memakan sayur-sayuran dan minum air biasa. Luar biasa, iman ini Tuhan tetap memelihara mereka. Dan banyak cerita dalam kitab Daniel ini yang boleh kita baca dan boleh kita pelajari. Bagaimana mereka berada di tengah-tengah sebuah kerajaan yang tidak mengenal Tuhan alam semesta. Mereka tetap bertahan, bukan hanya bertahan, tetapi karena kesetiaan mereka kepada Tuhan, mereka menjadi orang-orang yang penting, berkedudukan tinggi di kerajaan Babylon. Salah satu petikan yang saya suka daripada kitab Daniel ini terdapat dalam Daniel 3 ayat 17 dan 18. Pada waktu itu Sadrak, Mesak, Abednego telah dibawa kepada raja karena mereka tidak menyembah patung raja yang diperbuat daripada emas. Dan hukuman untuk kesalahan ini adalah dibakar, dipanggang hidup-hidup di atas perapian yang menyala-nyala. Dan Raja Nebukadnezar coba memberi kesempatan atau peluang kedua kepada mereka. Mungkin kamu tidak dengar, jadi saya berikan peluang kedua. Mungkin kamu tidak dengar signalnya, jadi kamu boleh mengulangi. Dia mahu melihat mereka tunduk di hadapan patung raja itu. Tetapi dalam Daniel 3 ayat 17 dan 18 ini, jawaban yang begitu luar biasa. Mereka mengatakan seperti ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Dalam kata yang lain, sama ada Tuhan melepaskan mereka daripada hukuman atau tidak, mereka akan tetap setia. Mereka tidak akan meninggalkan iman mereka. Mereka akan berdiri teguh atas prinsip kebenaran yang mereka sudah pegang selama ini. Sungguh suatu inspirasi bagi kita umat Tuhan untuk tidak mengalah kepada cobaan atau cabaran atau goncangan-goncangan yang kita alami di dunia ini. Cerita yang ketiga adalah tentang seorang pemuda yang bernama Desmond Thomas Doss. Dia hidup sekitar 1919 hingga 2006. Dia merupakan seorang anggota gereja Seventh-day Adventist. Dan ketika terjadinya Perang Dunia yang kedua, dia menjadi seorang combat medic untuk pasukan tentara Amerika pada waktu itu. Dan dia mempunyai prinsip untuk tidak mengangkat senjata dan tidak membunuh musuh atau sesiapapun. Dan oleh kerana kepercayaannya ini, Desmond
dibuli, juga dihina. Ada kawan-kawannya mengatakan, saya tidak mau Desmond berada di samping saya pada waktu kita berperang. Karena Desmond ini tidak membantu apa-apa, hanya menjadi beban kepada pasukan tentara kita. Dan Desmond sebagai seorang umat Advent, dia tetap setia pada setiap Sabat. Dia berbakti dan tidak mengikuti latihan. Dia membaca firman Tuhan setiap hari dan berdoa dengan tekun setiap hari. Dan dia terus dibuli oleh rakan-rakan sepasukannya. Sehinggalah apabila mereka pergi berperang, dalam beberapa pertempuran, keberanian Desmond terbukti. Dia menyelamatkan rakan-rakannya yang cedera dan mengangkat mereka, merawat mereka, dan perlahan demi perlahan rakan-rakannya mempercayai dia. Sehingga mereka mengatakan, kami tidak akan berperang, kami tidak akan pergi berperang tanpa Desmond di samping kami. Dan dalam satu peperangan yang terkenal, pertempuran di Pulau Okinawa, ketika tentara pasukan Desmond ini terperangkap dan diserang oleh musuh, mereka terpaksa berundur dan ramai ahli-ahli anggota pasukan mereka yang cedera dan terpaksa ditinggalkan. Tetapi Desmond tidak membiarkan rakan-rakannya ini tertinggal. Dia mengangkat satu persatu dan sepanjang malam dia mengangkat setiap orang yang cedera yang dia temukan, dan dia mengangkat lebih kurang 100-200 meter dan berlari di bawah serangan musuh dan menghulurkan rakan-rakannya yang cedera ini ke bawah tebing yang setinggi sekitar 100 kaki dengan menggunakan ikat-ikatan yang dikenali sebagai double bowline. Perbuatannya yang berani ini, keberaniannya ini mendapat pujian, dan dia merupakan satu-satunya anggota tentara yang tidak memegang senjata yang pernah diberikan Medal of Honor oleh kerajaan Amerika Syarikat. Dan saya pasti kalau saya sebut movie Hacksaw Ridge yang diterbitkan pada 2016, ramai di antara kita yang tahu cerita ini. Cerita itu adalah berdasarkan hidup tokoh yang baru saya ceritakan, yaitu Desmond Doss. Dia adalah seorang umat Tuhan yang setia. Jadi saudara dan saudari yang dikasihi dalam Tuhan, dalam 3 cerita yang sempat saya kongsikan dalam pelajaran kita pada hari ini, ada satu perkara yang boleh kita pelajari daripada mereka. Semua mereka ini, Yusuf, Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, dan juga Desmond, adalah orang-orang yang mengenal Tuhan, orang-orang yang mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan. Malahan saya boleh katakan mereka adalah umat Tuhan yang sudah diajar, sudah mengenal Tuhan sejak masih kecil. Sehingga apabila mereka sudah remaja, sudah dewasa, mereka tetap setia kepada Tuhan. Dan kita bersyukur gereja kita menyadari hakikat ini dan berusaha sedaya upaya untuk mengajar anak-anak kita tentang Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Kasih. Kita mempunyai kelas-kelas sekolah Sabat untuk bayi, untuk kanak-kanak, untuk tadika, untuk remaja, untuk belia. Dan kita juga mempunyai klub adventurer dan klub pathfinder.
yang membantu anak-anak kita untuk bertumbuh dalam kerohanian mereka. Sesungguhnya oleh karena hubungan pribadi yang erat dengan Tuhan, Yusuf, Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, dan juga Desmond ini, dan ramai lagi umat Tuhan yang lain, mereka mempunyai keberanian untuk menghadapi bahaya dan penganiayaan dan teguh berdiri demi Tuhan dan kebenarannya walau apapun yang terjadi. Mereka tidak hanyut oleh arus nikmat dunia ini. Mereka melayani Tuhan dengan setia dimanapun mereka berada. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Tuhan, sesungguhnya kita juga boleh mencontohi mereka dengan mempunyai hubungan pribadi yang erat, yang intim dengan Tuhan. Kita boleh bertahan saat hidup kita digoncang oleh cabaran dan juga kesusahan penderitaan hidupan ini. Apa goncangan hidup yang Anda sedang lalui pada sekarang ini? Kehilangan orang yang disayangi, masalah keuangan, ramai belia dewasa muda yang saya tahu bergumul dengan hal ini. Dan pasti bukan hanya mereka, tetapi ramai lagi orang yang bergumul dengan masalah keuangan ini. Tertekan dengan usaha-usaha untuk mencari rezeki kehidupan. Ataupun masalah keluarga yang mampu membuat keluarga itu porak-poranda. Atau kekecewaan-kekecewaan yang menyakitkan hati, yang membuat hati terluka. Ataupun penyakit kronik yang memusnahkan harapan seseorang. Atau tekanan-tekanan hidup yang lain. Apapun goncangan, cabaran-cabaran hidup yang sedang Anda lalui. Pada saat ini Tuhan mengundang Anda, mengundang kamu dan saya untuk datang kepadanya, membawa beban yang berat itu, membawa keletihan, kelesuan hidup kita ke hadapannya, dan Dia akan memberi kelegaan. Sesungguhnya saudara dan saudari, mengenal Tuhan secara pribadi itu adalah hal yang terindah dalam hidup ini. Mengasihi Tuhan adalah hal yang termanis dalam hidup ini. Melayani Tuhan adalah hal yang paling memuaskan dalam hidup ini. Dan setia kepada Tuhan adalah hal yang terbaik yang kita boleh lakukan dalam hidup ini. Doa dan harapan saya supaya kita sama-sama dapat mengucapkan kata-kata yang ditulis oleh Rasul Paulus ini dengan bisikan roh, dengan penuh yakin. Dalam 2 Timotius 1 ayat 12 mengatakan seperti ini. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Amin. Pastinya mengenal Tuhan adalah hal yang terindah dalam hidup kita. Dan mengasihi Tuhan adalah hal yang termanis dalam hidup ini. Melayani Tuhan adalah hal yang paling memuaskan. Dan setia kepada Tuhan adalah hal terbaik yang kita boleh lakukan. Sehingga apapun goncangan kehidupan yang menggoncang kita, iman kita tetap teguh dan tidak goyah. Biarlah kita
sama-sama dapat mengatakan dengan yakin, aku tahu kepada siapa aku percaya. Tuhan memberkati, dan mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, Tuhan yang kami sembah, yang kami kasihi, kami sangat bersyukur karena mengenal Engkau. Kami berterima kasih karena dalam segala perjalanan hidup kami, dalam kami melalui susah dan senang, pahit dan manis kehidupan, Engkau sentiasa setia menemani kami, memberi kami kekuatan, memberi kami semangat, dan memelihara kami. Ya Tuhan, terima kasih. Kami rindu untuk menjadi umat Tuhan seperti Yusuf, seperti Daniel dan rekan-rekannya, dan seperti juga Desmond Doss, yang setia kepada Tuhan walau apapun dugaan yang melanda hidup mereka. Dalam kami berdepan dengan pandemik COVID-19 pada waktu ini, impaknya begitu besar dalam hidup kami. Kami mohon kekuatan dari Tuhan. Kami mohon petunjuk dari Tuhan supaya kami walaupun tergoncang, kami tidak akan goyah, iman kami tetap akan teguh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberkati dengan firman ini. Kami mendoakan semua ini dalam nama Tuhan Yesus yang terindah, Juru Selamat kami semua. Amin. Yesuslah satu-satunya jalan kelepasan bagi kita. Dia telah mati namun bangkit dan hidup. Oleh kerana Dia hidup, masa depan terang dan segala takut pun hilang. Kita pasti masa depan kita penuh dengan pengharapan kerana Yesus hidup. LPMI 159 kerana Yesus hidup. Tuhan kirim anaknya Yesus mencinta dan menyembuhkan, memberi ampun dan tebus aku. Dia mati tetapi bangkit dan hidup. Yesus hidup, masa depan terang. Yesus hidup, takut hilang. Aku pasti masa depanku penuh pengharapan karena Yesus hidup. Yesus lahir ke dunia ini, seluruh alam bergembira, tapi lebih besar sukaku karena Yesus mati namun hidup lagi. Yesus hidup, masa depan terang. Yesus hidup, takut hilang. Aku pasti masa depanku penuh pengharapan karena Yesus hidup. Aku pasti masa depanku penuh pengharapan karena Yesus hidup.